Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Dede Rasya. Oke, jadi di sini ada TV LED ya. Ini kerusakannya tadi nggak ada gambar alias gelap seperti biasa karena rusak si IC power ininya ya, rusak. Jadi kita inisiatif menggunakan step up ya, yang merah ya, biar ampernya lebih tinggi, lebih kuat. Ini udah teratasi ya, untuk lampu udah nyala latar ya, bisa dilihat ketika kita on ya. Nah, lampu latar udah teratasi ya. Untuk kerusakan lampu tadi gelap karena disebabkan oleh IC inverter ini yang rusak. Udah ada gambar ya, cuma di sini ada kerusakan lagi ya. Ini nih bisa dilihat, itu bagian atasnya tuh men, sorry tadi ya, cekalan ke yeah. Nah ya, bisa diperhatikan ini ya, di sini ada muncul garis, bentar. Nah, itu muncul ya, ada hilang ini disebabkan karena panel ada yang short ya. Jadi di sini nih, ntar kalau dibiarin itu bisa parah, bahkan bisa semua layar ya. Untuk bagian bawah normal, cuma untuk bagian atas nah bisa dilihat di sini ya. Jadi ini kadang muncul garis slow-mo ya. Nah muncul ya, hilang lagi, muncul hilang lagi. Jadi kayak gitu seterusnya. Ini untuk Polytron tipe 20D ya, ini nih untuk tipenya. Nah, untuk tipenya ini 20D9501 ya. Ini kerusakannya seperti itu. Jadi kita penanganan di bagian Tikon, oke. Karena untuk tegangan di sini ya, ini nih bisa dilihat. Nah, untuk tegangan di sini di CS 5A1 itu ke naik turun ya. Untuk tegangannya ini kita ukur yang tadi ya men iya ngaco ulang woy. Dan untuk tegangan di sini ya nih. Nah, jadi kita cek ini untuk tegangan di sini ya. Untuk di C5A1 itu tegangan naik turun ya, bisa diperhatikan. PGL min 926 ya, pergantian antara PGL sama PGH. Terus yang ini juga ada C6A1 juga sama ya, ini bergantian antara PGL ini ya, ganti PGH. Jadi kita lihat tegangan mana. Kecuali contohnya yang di sini kita di tegangan min 9 itu gambarnya pas bagus atau pas ada garis. Jadi kita telusuri lanjut ke IC bagian ini nih ya, kita lanjut. Oke. Nah ya, ini untuk titiknya yang kita bakalan eksekusi ya untuk tegangan di sini, karena untuk jalurnya itu menuju ke IC bagian ini ya, DC to DC. Nah, nyambung ke resistor ini ya. Di sini ada resistor RPUS. Jadi di sini RPUS-nya kita copot ya, untuk yang jalur yang berhubungan dengan pin yang tadi, yang dua itu yang naik turun ya. Nah, seperti itu ya. Ini nyambung ya antara pin 1 ke jalur itu ya. Jadi kita tinggal putusin dulu. Ini bagian kiri ya, untuk jalurnya bagian kiri. Jadi kita tinggal putusin. Nah, oke. Ini setelah saya putusin, saya coba untuk melihat hasilnya ya, apakah bagus. Nah, oke, hidup. Tapi kita lihat lagi ya untuk kondisi gambarnya, apakah masih sama atau enggak. Oh, ternyata masih ya lur. Tuh bisa dilihat ya. Walaupun yang sebelah kiri udah saya potong atau saya lepas RPUS. Jadi ini setelah tadi ya, tadi pernah nyoba karena di sini tegangannya tuh berdenyut ya. Untuk
ini ya di sini ternyata udah saya coba ya putuskan jalur ternyata nyambungnya ke sebelah sini. Nah yang dua itu nyambung sini ya, tadinya saya putus, tetap gambarnya masih seperti itu. Terus setelah ini diputus, jumper langsung PGA-PGL, tetap hasilnya berarti kerusakan bukan yang sebelah kiri ini ya. Lalu saya memutuskan pindah ke sebelah kanan, yang sebelah sini. Biasa dicek pakai apometer, di sini tegangannya sama ya, naik turun di sini, sama di sini ya naik turun. Terus saya telusuri ternyata nyambungnya ke sini. Nah, ke resistor ini bisa dilihat. Nah, nyambung ke resistor ini dua ya. Nah, ini sama ini. Terus saya copot resistor ini yang sebelah kanan dua ya, yang ini satu, terus yang ini ya, dua resistor atau ukurannya itu R fuse ya, saya copot. Dan yang ini kita sambung lagi ya, karena tadi udah coba kita copot yang sebelah kiri itu hasil nihil ya, sedangkan di jumper PGH ke PGH nya juga apa ke PGL nya tetap. Jadi yang ini kita sambung ulang di jumper langsung, karena ini R fuse ya, ukurannya cuma 10 ohm. Pindah ke sebelah sini, jadi yang dicopot hanya dua, bisa dilihat. Nah dua ya, bentar, bisa diperhatikan ya, ini jangan sampai salah nyopot, karena kalau salah nyopot yang lainnya yang ada bukan bagus ya, tapi malah garis seperti ini ya. Tuh copot R1 ini sama R ini ya, dua yang dicopot. Oke, nah kita coba ya, karena kalau untuk polytron itu seperti rusak, apalagi 20 in itu penyakit turunan rata-rata ya. Nggak tahu kenapa kalau merek polytron tuh kebanyakan rusak di layar. Jadi ini setelah yang kelanjutannya ya, kan tadi kepotong maghrib, ini yang kiri dicoba dipotong air fuse nya, tetap ya kita sambung lagi, pindah ke air fuse yang sebelah kanan ya, kita putus terus kita nyalain ya. Jadi tadi udah saya cek dan udah saya coba, ternyata normal ya, enggak timbul lagi garis di sini, bisa dilihat ya untuk hasilnya. Jadi untuk ini bisa dicoba ya, antara kiri kanan ya. Tuh kalau tadi kan ada muncul di sini ya kayak garis apa ya, tadi tuh muncul enggak, ini aman ya. Tadi udah saya coba nyalain, lama enggak muncul lagi. Kalau yang pertama sebelum dieksekusi itu paling hitungan 10 detik muncul di sini garis, hilang, muncul garis, hilang. Jadi kesimpulannya untuk polytron 20 in ini kita bisa cara lepas R fuse nya ya, R fuse di kaki ini ya, R fuse nya. Nah ya, kita bisa coba ya R fuse di sini ya, itu nyambungnya ke bagian sini ya. Pokoknya kalau gak berhasil di kiri, pindah ke yang sebelah kanan ya untuk polytron ya, karena kebanyakan untuk polytron kerusakannya seperti itu ya, itu juga antara kiri kanan. Jadi kita harus coba, ketika yang kiri gagal pindah yang ke kanan. Nah ini masih nyala dan bisa dilihat tuh normal. Oke, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe ya, biar kalian di sini sama-sama belajar perbaikan TV LED ya. Karena di sini juga saya cuma membagikan atau meng-share video ya, kali bermanfaat bagi rekan-rekan user yang mengalami kerusakan hal yang sama, terutama di TV LED polytron 20 ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam besar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.